Baik, sahabat pekerja Nusantara, hari ini kita bertemu kembali dengan suasana yang sangat nyaman dan hikmat. Hari ini kita kedatangan tamu Kadis Naker Sumatera Utara, Bang Haris Lubis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, saya perlu ceritakan kepada kawan-kawan pekerja Sumatera Utara, ini suatu kehormatan bagi kita yang berada di bawah pekerja, bawah buruh Sumatera Utara, bergerak, berjalan di bawah rumah Sumatera Utara, di bawah bimbingan Bang Haris Lubis. Kita sambut IEL Sumatera Utara, Horas, Yehobu, Mejua-jua, Jua-jua, ahoy. Kemudian yel kita, para pekerja Sumatera Utara, hidup buruh, hidup buruh, hidup pekerja Indonesia. Baik, Bang Haris. Siap. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah, bersyukurillah kita bertemu di tengah-tengah kesibukan Pak Kadis yang sangat-sangat padat. Kami mengetahui kegiatan Bapak. Kalau dari pagi kami nge-WA, kadang-kadang ya 1 jam kami harus nunggunya. Nah, kadang-kadang iseng kami, ya kan, kami telepon Pak Kadis, dibunyikan Pak Kadis sound system bosnya sedang dalam acara. Nah, artinya itulah menunjukkan kesibukan beliau. Nah, jadi ini merupakan kebahagiaan bagi kami. Kita ini kaum buruh bekerja khususnya Sumatera Utara ini dapat menjalin hubungan komunikasi yang sudah dekat, komunikatif, semakin dekat hari ini. Siap. Gitu ya Pak Kadis ya. Siap. Kita ngobrol sedikit nih ya Pak Kadis ya, tentang iklim perburuhan yang ada di Indonesia hari ini. Kira-kira Pak Kadis, hari ini kan sedang hangat-hangatnya nih diskusi tentang sinyal-sinyal yang cukup kencang beredar di negara ini, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kami ini para kaum buruh Serikat Pekerja Sumatera Utara ini mengatakan ini undang-undang cilaka Pak Kadis. Cipta Kerja kan artinya apa? Plesetan-plesetan dari kawan-kawan yang aksi di lapangan itu ya, itu bagian dari dinamika. Cuman ya kita harus support apapun itu yang disampaikan kawan-kawan, karena pejuang buruh terus berjuang tanpa henti. Ya. Jadi kan Pak, bagaimana pendapat Pak Haris tentang Undang-Undang Cipta Kerja hari ini yang ada di Indonesia dan sedang menjadi suatu permasalahan bagi kami kaum buruh pekerja di Sumatera Utara? Ya. Baik. Wah, luar biasa ya. Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang justru ditanggapi ataupun menjadi penilaian sebagai undang-undang yang merugikan para buruh dan tenaga kerja. Semestinya kalau menurut saya dan sebagaimana yang dimaksudkan, bahwa undang-undang tenaga kerja ini harusnya bertujuan untuk meningkatkan investasi, ya, membuka atau mendorong lapangan pekerjaan. Kemudian tentu memperbaiki ya perizinan dan segala macam, ya. Tentu dengan tujuan adalah untuk meningkatkan investasi, adanya perbaikan-perbaikan dari sisi perizinan, ya, sehingga investasi ke negara kita itu semakin diminati, lalu tentu itu akan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian menyederhanakan ya mungkin aturan ketenagakerjaan. Mestinya seperti itu. Walaupun barangkali kita tahu betul bahwa ada penolakan dari kawan-kawan dari serikat buruh, serikat pekerja, ya. Nah, tentu kami ini adalah bagian dari pemerintah. Nah, sebagai bagian dari pemerintah, maka kami tentunya menerima sebagai di daerah, katakanlah di daerah itu akan
mencoba mengimplementasikan, melakukan implementasi terhadap undang-undang tersebut. Walaupun di tengah-tengah kawan-kawan, penolakan dari kawan-kawan dari serikat buruh, serikat pekerja. Tetapi ini saat ini bahwa undang-undang ataupun peraturan terkait dengan ketenagakerjaan inilah yang harus kami terima dan kita terima sebagai bangsa untuk berbangsa dan bernegara. Begitu barangkali. Ya, tentulah hal ini menjadi dilematis ya bagi pemerintah provinsi ya. Karena apapun itu kebijakan itu kan bukan bermuara dari daerah. Ya. Nah, tapi hal ini karena satu kebijakan-kebijakan pusat ini membuat kami ini pekerja buruh yang ada di Indonesia terkhusus Sumatera Utara ini jadi kocar-kacir. Kata kesejahteraan itu saat ini masih jauh. Ya, belum lagi sebentar lagi kita akan menghadapi apa yang namanya perdebatan, perhitungan untuk permasalahan upah murah. Ya. Itu akan bergulir kembali. Jadi apa? Cipta kerja ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi kami, kaum buruh, kaum pekerja yang ada di Sumatera Utara ini, Pak. Kira-kira lah, Pak. Apa sih, Pak? Ketika Bapak pernah berkomunikasi sama eksekutif, atasan Bapak dalam hal ini gubernur, ya kan? Apa kira-kira terobosan yang bisa Bapak lakukan untuk menjaga iklim Sumatera Utara ini tetap kondusif terhadap dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri, Pak? Gimana kira-kira, Pak? Sambil ngopi nih, Pak ya. Sambil ngopi. Ya, terima kasih. Kita ini. Ya, silakan, Pak. Silakan. Ya, Ayo, ngopi dulu ya iya, kalau iya, begitu. iya. Nah, ada istilah dari Pak Panglima dulu, ngopi masih. Baik, wah ini pertanyaan yang luar biasa ya. Dan cukup berat barangkali bagi kita. Satu sisi sebagai bagian dari pemerintah, kita akan melaksanakan ya, memonitor dan mengawasi ya implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi lain, secara langsung ini ada penolakan dari kawan-kawan kita dari serikat buruh yang memang sangat berhubungan ya. Jadi sebenarnya kita berupaya mendorong ya, kita selalu berkomunikasi kepada pimpinan atasan, terutama dari dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ini diperlukan ya. Dan memang kita ini melakukan baik secara formal maupun secara informal ya kepada semua kawan-kawan, bukan hanya mungkin serikat buruh maupun serikat pekerja, tapi dengan adanya penolakan kawan-kawan dari serikat buruh dan serikat pekerja ini, dan elemen lain juga mempertanyakan mengapa penolakan itu kan gitu terjadi. Nah seperti itu. Apa pengaruhnya terhadap dunia usaha, dunia industri. Iya. Walaupun kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu ini sangat menggembirakan pihak ini ya, karena terjadi oligarki, Pak. Ya, tidak oligarki, maksud saya pihak perusahaan ya. Iya. Karena ada penyederhanaan ya, yang tetapi sebenarnya hak-hak. Nah, kalau kami mungkin berpikirnya begini, bagaimana kita memberikan penjelasan yang lebih smooth lah ya, lebih baik, lebih masif menurut kami, lebih masif kepada semua kawan-kawan, utamanya dari serikat buruh, serikat pekerja, dan semua mungkin elemen masyarakat, bahwa hak-hak pekerja itu tetap terlindungi. Gitu. Hak-hak pekerja tetap terlindungi. Namun di lapangan sebenarnya sepertinya ada tuntutan bahwa perlu ada penjelasan mana saja yang sebenarnya ya alih daya mestinya seperti itu ya. Mana saja ditetapkan saja gitu. Tetapkan sampai di mana dan bagian mana saja yang boleh alih daya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah sedikit menurut kami mengerucut ya. Tinggal bagaimana memberikan solusi untuk itu. Tuntutan itu saya kira itu dapat dikomunikasikan ya
Tetapi memang komunikasi ini ya harus lebih lebih intens, lebih masif, mungkin lebih seimbang lah menurut kami. Ya, ya baik, sahabat pekerja. Jujur, ya kan, dengan pendapat yang kita terima dari Bang Haris ini, Pak Kadisnaker Sumatera Utara kita ini, kita itu sudah selayaknya memang harus menerima apa yang disampaikan, dijelaskan oleh beliau tersebut. Kenapa? Ya memang untuk membuat suatu iklim kondusif itu nggak mudah. Kenapa? Keputusan bukan di tangan gubernur. Keputusan bukan di tangan Kadisnaker. Tapi bapak-bapak yang berada di pemerintahan eksekutif Sumatera Utara ini wajib menyampaikan, menyuarakan aspirasi kami. Jadi kami ini kan, ada Pak Kadis ini kagum dan penuh tanda tanya juga. Iya, Suara Pekerja Sumatera Utara. Kita kagum dan penuh tanda tanya. Kenapa? Saya mengetahui beliau ini bukan orang baru, tapi pemain lama di eksekutif Sumatera Utara. Iya. Dan kagumnya itu, langkah kegiatan aksi buruh itu beliau berani terima dan membuka lebar ruang pintu gerbang gubernur. Ini terbukti kemarin. Tanggal 1 Mei, May Day. Itu kita aksi gabungan, ada sahabat kita dari KSPI, SPMI dan SPSI. Kita bergerak bersama dengan ribuan massa Sumatera Utara di aksi May Day tersebut. Itu pintu gerbang kantor gubernur itu terbuka lebar. Luar biasa kami kagum menengok Pak Kadis ini. Nah, yang kedua, aksi kemarin tanggal 9 Agustus itu juga wow. Bukan hanya terbuka lebar, kita diajak masuk untuk diterima di dalam ruangan sekda. Pada saat itu mungkin Pak Gubernur sedang berhalangan berada di luar provinsi, tapi itu merupakan satu terobosan dan keberanian yang sudah lama pintu kantor gubernur itu nggak terbuka. Tapi di zaman era Pak Haris ini, yang kayaknya kurang dari 5 bulan lah efektifnya. Kenapa saya hitung-hitung, pada saat hari K3 kemarin, beliau ini belum efektif. Bulan K3 kan bulan 2. Saya termasuk pembicara kemarin Pak Haris di Radio RRI bersama Kabid Pengawasan Bapak. Saya hitung di situ, dari bulan, kita katakanlah bulan 2 Bapak baru mulai sertijab dan sebagainya, serah terima dan aktifnya 3, 4, 5, 6, 7, baru 5 bulan Pak. Luar biasa kami lihat Bapak ini, dan ini tanda tanya. Tanda tanyanya, kok bisa ya berani Bapak merestrukturisasi dan merefresh jabatan pejabat-pejabat Bapak di Snaker ini. Apa pendapat Bapak itu akan hal tersebut? Kenapa? Apa Bapak nggak takut? Kenapa? Mereka itu juga bukan orang baru Pak. Ya. Mereka itu adalah orang yang cukup lama dan bisa dikatakan ya senior. Ya kalau bisa dikatakan karena senior dan lamanya itu, maaf kata nih, kami sendiri pun udah muak juga lihat mereka. Makanya nih kagum, makanya kami bilang tanda tanya dan kagum lagi nih sama Bapak ini. Kok Bapak nggak takut ya Pak yang mengganti mereka? Kenapa? Setahu kami di belakang mereka tuh orang-orang hebat Pak di Sumatera Utara ini Pak. Nah, gimana pendapat Bapak itu? Kagum dan tanda tanya ini. Ini wow ini, sahabat pekerja Indonesia. Iya, yang pertama. Ini perlu ditiru nih. Pak Kadis ini dalam tempo 5 bulan sudah berani merefresh dan merestrukturisasi fungsi PJU yang ada di bawah beliau ini, Kadisnaker Sumatera Utara. Iya. Ya, waduh, berat pertanyaannya. Ya memang harus berat Pak. Kenapa? Namanya kagum Pak. Oke, baik. Jadi gini, memang begini, saya kan sebenarnya sudah menjalani keempat OPD ya, maksudnya dinas ya. Saya dulu di Bina Marga, kemudian di Perhubungan, kemudian di Bencana Alam, di BPBD, dan hari ini di sini. Yang pertama ya, untuk bisa menyelami ya, suatu wilayah tertentu yang baru, itu kita harus membuka komunikasi. Itu yang pertama. Begitu juga dengan mungkin ada kaitannya kepada kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja yang waktu May-Day dan segala macam. Itu memang sengaja kita buka komunikasi, ruang untuk berkomunikasi. Karena tanpa komunikasi, karena sebenarnya fungsi komunikasi ini adalah bisa kita menyampaikan sesuatu. Kita bila melakukan sesuatu, itu adalah tujuannya adalah menyampaikan sesuatu. Nah,
sesuatu yang apalagi yang masalah tidak tersampaikan, maka mungkin lambat laun masalahnya makin besar. Tapi dengan cara berkomunikasi, maka kita bisa menyampaikan. Kedua belah pihak bisa menyampaikan, ya. Sehingga itu lebih mudah untuk ada solusi mungkin. Itulah yang kita lakukan. Sehingga ternyata ya kita buka, namanya kita sebenarnya bermitra. Ya, betul. Setuju saya, Pak. Jadi tidak perlu mungkin kita khawatirkan akan terjadi apa-apa yang membahayakan. Saya kira enggak. Karena kemitraan itulah dasarnya sehingga kita lebih baik membuka diri, lebih baik membuka komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian tadi disinggung soal restrukturisasi, ya. Refreshment. Ya. Nah, begini. Sebenarnya itu tidaklah bagian kewenangan kami sepenuhnya, tetapi itu kan begini, Pak Gubernur juga kan mempunyai strategi dan rencana untuk itu, ya. Tapi mungkin kami adalah memberikan masukan, memberikan pandangan-pandangan untuk apa yang dilakukan. Jadi begini, memang umumnya seperti yang Abang bilang bahwa di satu tempat yang sudah ada penghuninya lama gitu, ya. Biasanya itu berada dalam pemikiran zona yang nyaman gitu, ya. Sehingga karena itu sudah berlangsung lama, kadang-kadang mati upaya inovasi itu. Sehingga apa yang dilakukan itu maunya seperti itulah terus. Nah, itu benar, itu sangat kuat di tempat ini. Karena Abang juga tahu, mungkin semua kita tahu bahwa ini kan sudah cukup, orang-orangnya cukup lama. Jadi yang pertama memang saya juga tahu itu, sangat paham, sangat betul-betul memahami itu. Hampir mengakar kayaknya, Pak. Sehingga saya mencoba untuk merubah mindset misalnya, ya, pola berpikir, pola kerja, memang itu ada kesulitan, ya. Sehingga strategi yang dilakukan, kalau memang sangat kuat ini keadaannya, maka ini harus kita mix, kita datangkan dulu dari luar beberapa saja, sehingga pemikiran ini bisa terjadi dinamis. Setuju. Gitu. Nah, inilah yang terjadi, dan mudah-mudahan ini sudah mengarah kepada keadaan yang satu persepsi. Karena untuk bertahan dengan pemikiran dan mindset yang lama, karena kita sudah bercampur baur di sini sekarang, ya. Nah, ini mungkin harapan kami ini bisa lebih cepat. Ada percepatan untuk memperbaiki kinerja Dinas Ketenagakerjaan. Berarti kan nggak salah, Bang, kalimat kami itu kagum, ya kan, Bang? Artinya dalam tempo kurang dari 6 bulan, 5 bulanan aja sudah banyak kami lihat perubahan-perubahan di sini. Kaget juga kami, Bang. Saya sendiri aja, Bang, sudah berserikat pekerja ini dari tahun 2005. Langsung berkecimpung itu, langsung melihat kok sudah berapa kadis kok, Bang, kami lihat di sini. Dan kami terasakan perubahan itu, ya. Start perubahan itu dari Bang Barudin Siagian ada, Bang. Tapi mungkin di tengah-tengah kesibukan beliau juga, ya begitu tongkat estafet dia, Bang, ya kami lihat juga ya sudah sangat mengimbangin Bang Barin, bahkan sudah hampir melebihi ini dalam tempo yang 5 bulan ini. Luar biasa. Dan kagumnya kami lagi itu 4 OPD loh. Pertama apa? Bina Marga, PU. Yang kedua Kadis Perhubungan. Yang ketiga BPBD. Ini yang keempat. Bang nggak kaget, Bang? Wah, apa nggak merasa seperti terjun tuh, Bang, ya kan, dari posisi atap yang tinggi tuh kan, Bang, lantai menara apartemen yang tinggi turun ke bawah. Kenapa? Bang, di Senaker ini, Bang, anggarannya kecil loh, Bang. Iya. Biasa, Bang, mengelola anggaran tuh sampai T, Bang. Ini mungkin M aja mungkin bisa dihitung M-nya berapa. Kami yang Sumatera Utara yang mengerti ini, Bang. Bahkan ya kami ini mau tanya lagi nih ke Abang.
Abang pertama nggak kaget, yang kedua apa? Ini saya dengar Sumatera Utara refocusing nih bang, Iya. pengurangan anggaran. Itu bagaimana bang? Udahlah posisinya abang di sini ibaratnya seperti ya lebih banyak beramal kayak memirasa, ditambah lagi dengan posisi yang kami lihat mungkin dengan posisi ini, mana tanggapan abang bang? Kaget nggak nih bang? Abang pribadi ini dengan kesibukan yang mungkin selama ini full, banyak dikejar kan, media segala macam bagaimana. Jadi tenaga kerja ini bang bisa dikatakan imbang abang nggak seribet sana saya rasa bang. Iya. Tapi beda lagi konflik atletnya bang. Iya, Satu-satu dulu nih bang. Saya Baik. mau dengar kekagetan abangnya dulu. Saya sebenarnya kalau dikatakan kaget tidak kaget. Artinya begini, karena memang orientasi kita kan bukan anggaran semata ya, bukan anggaran semata. Jadi misalnya kalau di Bina Marga dulu anggarannya besar, ya memang luas pekerjaannya membutuhkan anggaran yang besar. Jadi sebenarnya orientasi kita bukan soal anggaran. Nah, misalnya kalau sekarang saya di Snaker ini, ya, nah, kita justru tantangan untuk kita bagaimana mendudukkannya sebagaimana mestinya, gitu ya. Kalau misalnya orang mengatakan selama ini, dulu saya di BPBD sebelum ini, BPBD itu kata orang itu tempat buangan. Jadi orang OPD yang ada orang-orang di OPD yang ya mungkin tidak baik nah, dalam sisi bekerjalah dulu ya, itu selalu gesernya buangnya ke BPBD. Tapi abang masuk, minta maaf nih bang, abang masuk BPBD pada tahun COVID loh bang. Iya. Semua orang pada saat itu mencari di orang abang loh. Betul. Nah ternyata nasib juga tuh kayaknya bang. Tapi ternyata kebenaran itu ada, tetapi ya kita harus melakukan upaya ya, terobosan, melakukan strategi ya. Sebenarnya yang lebih banyak yang kita harus lakukan itu adalah komunikasi. Iya. Ternyata itu bisa dibangun sedemikian rupa. Alhamdulillah pada saat kita di situ itu terjadi. Ya kita juga nomor 1 loh dalam inovasi Sumatera Utara. Wow. Pada saat kita di situ ya. Kemudian dapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam penanganan kebencanaan itu nomor 2. Nah, jadi pada saat kita di situ, memang kita di situ ada kira-kira lebih kurang 1 tahun 7 bulan. Nah hari ini kita di sini. Ya memang untuk mendudukkan, mengembalikan atau memperbaiki kinerja daripada Dinas Ketenaga Kerja ini sebagaimana mestinya, ini yang paling penting sebenarnya, tidak orientasi. Artinya memang semua tidak akan bisa kita lakukan kalau uang nggak ada. Iya. Ya. Tetapi kita bagaimana ya mensinkronkan saja kebutuhan uang itu secara bertahap. Kita juga jangan berpikir bahwa kita lakukan bisa sekaligus seluruhnya dengan uang yang cukup. Nah itu juga nggak mungkin. Itu kita harus pahami juga. Jadi ya bagaimana kita menganalisis yang perubahan itu secara bertahap. Nah, dari sisi yang pertama memang harus dari sisi mindset, dari sisi pola pikir dan pola kerja. Nah inilah yang kita lakukan sekarang dan ya ini sudah berjalan ya. Kemudian dari sisi bagaimana kinerja itu bisa dilakukan lebih transparan, lebih cepat. Nah, ini sekarang sedang kita persiapkan. Banyak kita akan mempersiapkan sebuah sistem. Nah, sistem di mana sistem itu tersebut adalah satu data, satu informasi, dan satu wadah komunikasi. Sehingga itu nanti berupa aplikasi, nanti semua ada di situ. Informasi tentang lapangan pekerjaan, informasi tentang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lapangan pekerjaan, dan informasi tentang ketenaga kerjaan sendiri. Apa nama aplikasinya bang? Ini seru nih. Diam-diam ya kan, disembunyikan rupanya kita udah bisa kolek-kolek keterangan nih kawan-kawan. Ya sebenarnya sahabat pekerja semua Utara. Ya namanya belum kami putuskan. Iya. Kemarin sudah kita diskusikan. Ya mudah-mudahan itu nanti bisa kami putuskan. Nanti kami akan kita launching. Iya. Sebenarnya dalam finalisasi sekarang.
Nah, sehingga nanti semua informasi tentang ketenagakerjaan, semua informasi tentang permasalahan ketenagakerjaan itu ada di tempat itu. Sehingga nanti semua orang, misalnya orang yang butuh kerja bisa ada tinggal mengakses saja ya dari situ ya. Dan orang yang butuh pekerja juga tinggal mengakses. Lalu kita buka ruang di situ untuk bisa langsung berkomunikasi. Nggak perlu ada kita, nggak perlu lewat kita. Berkomunikasi kalau misalnya bersesuaian, ya artinya dengan sistem tertentu mereka sudah bisa pindah ke bekerja di tempat perusahaan itu. Nah, seperti itu. Keren tuh Bang, sistemnya itu inovasinya. Kemudian gini Bang, ada 2 pertanyaan lagi Bang. Kata kagum dan heran tuh masih harus terus Bang. Masih terus saya akan ucapkan sampai 2 pertanyaan terakhir. Heran itu kan Bang, banyak nih Bang kadang-kadang yang komplain datang ke Disnaker ini kan. Jadi rata-rata kalau saya tanya kawan-kawan itu yang dari serikat pekerja yang lain, kenapa masalah kau belum siap-siap? Aduh, yang lama lah, yang inilah, yang nggak berproses lah, yang inilah. Ya, namanya baru diganti pula pejabat-pejabatnya. Sabarlah pula, saya bilang gitu. Nah, jadi kan gini Bang, apalah hambatan dan kendala Abang dan bagaimana cara ini mensupport ini terhadap situasi iklim kerja dan tim kerja Abang yang ada di Disnaker Provinsi ini. Kedua, yang kami tengok sendiri Bang, pertanyaan kedua kami ini, kok Abang banyaknya senyum aja kan gitu kan. Bingung juga kami, orang Bapak begini, saya lihat loh, kadang-kadang ketika di bawah itu kita bertemu di ruang kerja yang di bawah, Abang tuh dihujat kawan-kawan, Bapak mundur aja, copot aja Bapak, kalau nggak mampu Bapak ngerjain. Tapi kami lihat memang Abang nih senyum aja. Nah, jadi apa? Memang ada 2 karakter yang berbeda ya, sahabat buruh Sumatera Utara. Antara Pak Kadis yang sebelumnya terkenal kan karena gagah, garang, kadang-kadang orang enggan mau berbicara. Beliau ini karena senyumnya aja lebih bingung kita mau bicara. Nah, coba lah tuh Bang, pening juga kadang-kadang kami ini Bang, heran kami ini Bang. Iya. Aduh, jadi gini. Kalau dia senyum kan? Coba lihat, senyum manis sekali pun senyumnya. Peninglah awak. Memang ini cuma yang kita punya ya. Yang lain nggak ada, yang cuma tinggal senyum. Jadi begini Bang. Jadi begini Bang. Kalau hambatan, begini kita tahu betul bahwa ini data, saya tunjukkan data. Perusahaan itu terus bertambah di Sumatera Utara. Ya, itu sekarang nih sudah mencapai 25.000 perusahaan. Bayangin itu ya. Itulah yang harus dibina bahkan diawasi. Memang itu terdiri dari besar, menengah, dan kecil. Tentu yang banyak itu yang kecil ya. Tapi kan semua harus dilakukan pembinaan supaya semua hak-hak pekerja, penerapan undang-undang ataupun ketentuan ketenagakerjaan itu diterapkan di semua perusahaan. Nah, hambatan kita yang paling utama ya, ini nggak sebanding memang antara SDM yang kita punya, katakanlah pengawas ya. SDM pengawas yang kita punya dengan jumlah perusahaan yang segitu banyak itu sebenarnya nggak sebanding, ya. Kita mestinya memerlukan lebih kurang 250-an pengawas. Itu pun belum ideal sebenarnya. Itu pun belum ideal, tetapi kami beranggapan itu sudah bisa mungkin mempercepat. Kalau ada kasus, kalau ada hal lain misalnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan itu mungkin bisa kita lebih cepat, lebih apa. Tapi yang kita punya sekarang hanya 55. Kenapa begitu sedikit Bang? Apa nggak ada rencana diajukan kembali? Bagaimana dimintakan ke pusat? Ya. Jadi gini, ini kan terus berkurang, tahun depan akan berkurang lagi. Waduh. Nah, karena dia nih. Yang tahun ini pensiunnya 5 orang. Tahun besok berdasarkan data kami itu 5 orang akan pensiun. Berarti akan terus menurun. Jadi memang jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah upaya penambahan personil. Penambahan personil ya. Penambahan personil untuk yang pengawas. Bahkan bukan hanya pengawas dan mediator juga. Mediator juga kita cuma hanya 7 orang. Iya. Untuk mengurusi semua ini gitu ya. Itu harus diajukan ke gubernur atau ke kementerian ya Bang ya? Nah, khusus untuk fungsional ini kan masih yang menerbitkannya
yang menetapkannya itu adalah kementerian. Iya. Ini sebuah apalah ya, ini saya kira kami juga sudah berkomunikasi sebenarnya. Ya. Tapi memang untuk Sumatera Utara kami berharap itu diberikan perhatian khusus lebih. Oke. Karena situasi itu ya, sehingga nanti menimbulkan polemik. Ya. Karena penanganan kasus pasti lambat. Iya. Karena jumlah kasusnya terus bertambah atau jumlah perusahaannya bertambah terus, cukup besar sedemikian rupa, tapi orang yang menanganinya sedikit. Iya. Nah, akhirnya kita mau bekerja seperti apapun, ya tetap dinilai lambat dan kurang. Karena berarti seluruh UPT Abang terus menerima laporan keluhan. Terus-terusan. Sementara tim kerja ini kurang. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah pusat ini. Iya. Ya, artinya kami menyampaikan dari Suara Pekerja Sumatera Utara, mohon apa yang menjadi permasalahan kami di Sumatera Utara yang terkhusus di Senaker Sumatera Utara ini, mohon Bu Menteri, Pak Dirjen segera diproses apa yang menjadi pengajuan, apa yang sudah diusulkan dari abang kami di sini, agar abang kami ini nggak kena hujat terus bagi kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Sumatera Utara. Iya. Nah, jadi Bang, terkagumnya ini lagi Bang yang selanjutnya, Abang ini sudah 4 OPD. Ini mungkin Bang takdir Allah, Bang. Iya. Kenapa saya bilang takdir Allah? Qadarullah. Ya kan? Abang memapping Sumatera Utara ini, keliling Sumatera Utara, sudah hafal. Iya. Jadi mana tahu ada takdir garis tangan yang mengatakan, "Oh, Bang, Abang ini cocok nih, Bang. Ke sini. Maaf kata terjadi wakil gubernur atau gubernur, udah cocok." Saya rasa. Kenapa? Ingat kriteria dari Pak Jokowi kemarin terhadap negara ini yang berambut putih. Pak Basuki, iya kan, Menteri PUPR tuh rambutnya putih juga, memikirkan rakyat. Berarti apa yang berhubungan dengan PUPU itu ada peluang ini, Bang. Nah, kalau seperti ini ya, Bang, tengok ya, posisi anggaran terbesar, anggaran kecil, anggaran buangan yang kena hujan pun Abang udah pegang. Jadi Abang udah tahan segala cuaca. Iya. Jadi insya Allah kalau kami yang melihat perjalanan ini, kami mendukung. Ketika memang ada sinyal-sinyal nanti takdir mengatakan seperti itu, jangan Abang tolak. Kenapa? Rakyat Sumatera Utara butuh orang yang mengenal Sumatera Utara, bukan yang instan. Nah, tapi ini bukan mengarah ke politik ya Bang, minta maaf ini, nggak ada itu. Artinya apa? Ini adalah penilaian kami, buruh Sumatera Utara akan prestasi abang kami, Bang Haris Lubis. Yang nggak dibayar ini, nggak ada ini, bukan promosi, sahabat-sahabat. Nah, terakhir. Apalah pesan abang kami, Pak Kadis kami terhadap perburuhan yang ada di Sumatera Utara ini, closing statementnya seperti apa dari Abang? Oke, baik. Jadi begini, ini yang paling penting barangkali dari semua diskusi kita ini ya. Tadi kan fakta kondisi Sumatera Utara kan ya keterkaitan dengan ketenagakerjaan sudah saya sampaikan. Artinya begini, tambah lagi misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang masih ya boleh dikatakan belum berterima dari beberapa kalangan ya, yang ini harus bergulir. Masih akan terus kami lakukan gugatan, Bang. Waduh, nah itu. Ini jadi, belum akan berhenti perjuangan belum kita, ada Bang. Akan berhenti. Dan kita direncanakan mungkin akan ada aksi besar akhir September. Jika sinyal sesuatu itu tidak baik terhadap kami, Bang. Ya, tapi itu versi pusat kami ya, Bang. Iya. Nah, kita tidak berseberangan, Bang. Iya. Nah, itu dia. Ya, itu yang paling penting di situ. Tidak berseberangan. Perjuangkan masing-masing perjuangannya, ya. Tentu kami juga jangan a priori kepada kami bahwa kalau hari ini kami mengimplementasikan, mengawal implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu bagian daripada tugas dan pekerjaan kami. Saya kira itu suatu suatu pemahaman ataupun kesepakatan yang sangat luar biasa sehingga ini bisa berjalan sama-sama ya. Namun demikian di sisi lain daripada itu kami melihat bahwa sebenarnya hal yang kurang yang selama ini kita lakukan sehingga banyak sekali kita tahu hak-hak dari buruh, hak pekerja itu yang tidak dipenuhi oleh kawan-kawan dari perusahaan ya. Jadi kami melihat ini yang paling penting
mungkin supaya itu tidak terjadi terus-menerus, maka sebenarnya kita harus bisa bekerja sama, Iya. Sinergi. bersinergi untuk memberikan edukasi kepada para pekerja dan para Siap. buruh, memahamkan tentang ketentuan-ketentuan tentang ketenaga kerjaan. Iya. Sehingga kalau udah saling paham, saling mengerti, artinya dia sudah bisa bukan penolakan barangkali, tapi bisa sudah diskusikan di awal ketika memang ada kelihatan bahwa hak-hak pekerja, hak buruh itu terlanggar, Terindikasi, itu sudah terindikasi, itu sudah bisa terkomunikasikan, Iya, gitu. iya. Nah, kita sudah bisa lebih awal untuk ikut, karena seperti saya katakan tadi, memang petugas kami itu kan masih sangat kurang. Iya. Nah, kalau misalnya tidak bersama dengan buruhnya sendiri atau pekerjanya sendiri, ikut memahamkan tentang sebenarnya posisi mereka seperti apa. Iya. Apa yang dilakukan ketika memang ada indikasi pelanggaran haknya. Gitu. Nah, ini harus bersama nih kita, harus secara masif. Iya. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan ke depan ketika kita harus berkumpul dan bertemu, maka diskusi kita sebenarnya harusnya itu. Siap. Nah, sehingga nanti ya kita bikin formula-formula tertentu sehingga untuk bagaimana menyampaikan itu. Ya, tepatnya mungkin LKS tripartit harus di-upgrade ya Bang, ya, saya rasa. Jadi jangan mengikuti mungkin pola-pola yang lama, hanya beberapa waktu sekali, yang mungkin Abang harus bentuk satker di bawah UPT-UPT yang sudah mengupgrade hari ini untuk melakukan konsolidasi dan kerjasama di stakeholder masing-masing, di tempat wilayah kerjanya masing-masing. Oke, kawan-kawan, sahabat pekerja Sumatera Utara, ini merupakan memang suatu hal yang luar biasa. Jadi sudah terjawablah, terkagum-kagum itu, ya kan? Dan sesuatu yang menjadi tanda tanya itu sudah terjawab. Kenapa kita bilang seperti itu? Closingnya dari kita adalah Sumatera Utara kita punya, rakyat Sumatera Utara kita. Setuju. Jadi apapun itu ceritanya, iklim kondusif Sumatera Utara harus kita jaga bersama. Siap, setuju. Harapan yang sudah Pak Gadis sampaikan dan harapan kami bersama, mari kita jalin sinergi bersama, rangkullah kita tanpa harus kita berhadapan untuk mencari solusi, itu ada hal yang baik. Ya. Jangan tolak kami atau jangan hindarkan kami selagi kami masih di bawah koridor perjalanan hal yang baik. Tapi kalau kami anarkis, itu hak Abang menolak kita. Tapi kalau kami menyampaikan suatu pendapat itu seperti kutipan dari kalimat Abang tadi, kami dapat melakukan sesuatu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi hari ini kami melakukan kegiatan bertemu ramah sama Abang ini untuk menyampaikan. Jagalah iklim kondusif kami Bang. Atau upgrade sistem yang hari ini yang ada di Disnaker, budayakan kekeluargaan. Kenapa? Kami juga nggak tutup mata dan kami juga akan mendorong iklim perburuan Sumatera Utara untuk menjadi kondusif. Dan kami yakin bukan penentu kebijakan bukan sepenuhnya berada di Sumatera Utara, di bawah Gubernur Sumatera bukan. Tapi kami hanya bermohon apapun itu yang kami sampaikan, tolong aspirasi kami Bang dilanjutkan ke pusat. Ke kementerian, agar Bapak Presiden Republik Indonesia mengetahui bahwa kondisi perburuan Sumatera Utara dan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Pembicaraan ini sudah sangat baik dan sudah mengkerucut halalnya. Kita akan bertemu lagi di channel-channel YouTube kita selanjutnya di Suara Pekerja podcast kami. Teruslah bergerak. Teruslah berjalan. Saya, Bang Yusuf, mengucapkan terima kasih terhadap Pak Kadisnaker Sumatera Utara, Bang Haris Lubis. Teruslah berkarya untuk kami, rakyat Sumatera Utara. Kita tutup diskusi kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hidup buruh, hidup pekerja Indonesia.
Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih abangku. Sehat Sama-sama. selalu. Luar biasa. Sukses menjalankan tugas di Sumatera Utara. Amin. Sama-sama sukses. Amin.